Yang lalu kita sudah sampaikan dua hal perbandingan kesamaan antara orang beriman dengan pohon kurma yang dipertanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, ya, tentang pohon apa yang perumpamaannya seperti pohon, ya, seperti orang beriman. Nah, tentunya bagi kita ini menjadi satu pelajaran untuk bisa kita padankan, ya, antara kita dengan pohon kurma itu, ya, kesamaan ini yang perlu menjadi satu nilai yang baik. Baik, yang ketiga adalah pertumbuhan, ya. Pertumbuhan pohon kurma itu akan memberikan hasil yang baik, ya, jika dia dapat terjaga ataupun tidak terganggu oleh tumbuhan lain yang tidak sejenis dengannya atau gulma-gulma yang ada itu. Ya, tentunya di sini kalau kita bicara adalah, ya, petanilah yang harus rajin merawat, memeliharanya itu. Kalau sudah mampu seperti itu, maka pohon kurma ini akan memberikan pertumbuhan yang sempurna, ya, buah yang baik, rasa yang enak dia. Ya, kalau mampu, itu dijaga dan terjaga. Begitu juga orang beriman, bahwa orang beriman ini harus menjaga dan waspada, ya, menjaga diri dari kemaksiatan dan berbagai macam fitnah yang mewabah. Dan dia juga harus, ya, mencari teman, ya, memilih teman yang baik. Seperti pohon kurma tadi, kalau dia semua di situ komunitasnya, itu buahnya akan bagus. Tapi kalau sudah ada komunitas lain, tumbuh-tumbuhan di sekitar pohon kurma, ini akan menimbulkan seperti tadi, ya, kalau sebaliknya petani tidak menjaga, ya, yang terjadi akan akar melemah, hasilnya juga buruk, pertumbuhannya tidak sempurna. Ya, kita orang beriman juga begitu. Ya, selain kita menjaga dari kemaksiatan, mengokohkan iman, sisi lain, ya, kawan juga dipilih yang bagus. Ya, tidak sembarangan aja berkawan. Kita ini pantang kenal berkawan, apalagi seperti sekarang kan, berilangan anak gadis orang gara-gara di Facebook, coba lah. Wabah, ya, menjadi wabah itu. Jadi kalau kita lihat memang silahkan aja teknologi boleh maju, tapi bukan mewabah dan merusak. Ya, inilah yang terjadi, kita bilang. Jadi makanya hal seperti ini indah sekali untuk dipahami dan tidak segampang itu, ya, tidak semudah itu pengaruh-pengaruh yang ada itu mesti diterima. Orang beriman tuh ada filternya. Pohon kurma saja bisa memfilter diri, ya, dengan kemampuan petani merawat, menjaganya, ya, hasilnya sempurna, buahnya lebat, ya, enak rasanya. Nah, kita juga beriman begitu. Ketika kita waspada dari kemaksiatan, insya Allah, ya, fitnah, cobaan yang mewabah, kita bilang, kita bisa memilah dan memilih menghindarkannya dan melindungi kawan yang kita cari yang bagus-bagus. Nah, inilah kita biar indahnya, sehingga memang terbentuk dari hal-hal yang baik dia. Jadi pertumbuhan pohon kurma ini jelas menjadi satu iktibar yang besar bagi kita di dalam mensikapi kehidupan. Kemudian yang keempat, pakaian, ya. Pohon kurma ini, ya, itu daunnya selalu menyertai pohonnya baik musim panas maupun musim dingin. Itu daun tidak pernah dijumpai kurma itu batangnya tak berdaun, itu nggak pernah dijumpai. Kalaupun mau kering-kering, daun tetap ada dia. Jadi musim panas, musim dingin, itu daun kurma selalu, ya, ada dia menyertai, melindungi. Ini artinya bahwa orang beriman, pakaian itu adalah pakaian takwa sampai dia berjumpa dengan Tuhannya, yakni Allah. Pakai terus takwa itu sampai mati. Itulah yang perlu kita pahami. Jadi takwa itu bukan dipakai pada tempat-tempat tertentu. Ini kalau Ramadan taatnya luar biasa, di luar Ramadan maksiatnya juga lebih parah lagi. Itu bukan masalah cermin orang takwa. Ya, takwa itu dimanapun. Sampai semalam, ya, kita bicarakan pada hadis itu kan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apalagi di Al-A'raf ayat 26 itu kan jelas, ya, walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik dia.
Inilah cermin dari bagaimana indahnya pohon kurma, ya, menyertai daunnya, menyertai pohonnya itu baik kapanpun dia. Musim panas dia tetap ada, musim dingin tetap ada, dan tidak pernah dijumpai pohon kurma itu ya tidak berdaun dia. Inilah gambaran cermin, ya, keimanan bagi kita, bahwa kita pun orang beriman pakainya takwa, maka pakailah takwa itu sampai kita berjumpa dengan Allah. Itu yang harus ditanamkan dan ditekankan, ya. Apalagi kita tahu kan pakaian selain menutup aurat adalah perhiasan. Indah di dunia, indah di hadapan Allah dengan pakaian takwa kita itu. Nah, selanjutnya bahwa penuaian, ya, masalah yang kelima, penuaian. Pohon korma ini dituai atau dipanen, ya, itu sangat mudah. Kalau pohonnya pendek itu gampang, tidak repot untuk memanen pohon buah kurma itu. Kalaupun pohonnya tinggi, itu jenjang pelepahnya itu jadi tangga. Makanya orang pakai korma itu main panjat aja dia, ya, tidak perlu lagi pakai seperti kalau pohon kelapa kan kadang kita tebas sedikit, ya, kita bikin jenjang tangganya itu dilobangi sedikit supaya bisa berpijak. Kalau korma itu pelepahnya itu ya di batang itulah menjadi jenjang sehingga orang gampang dia naik. Itu pohon kurma. Jadi mau rendah pohonnya gampang dipanen, mau tinggi pun dia gampang juga dipanen. Artinya orang beriman itu mudah dijumpai, enak diajak berbincang-bincang dia, tawaduk dalam sikap. Bahkan kalau kita buka dalam sejarah, satu delegasi menjumpai Umar bin Khattab, ya, dari Bahrain itu. Dia menanya Umar, ternyata dia jumpai Umar tidur di bawah pohon kurma, tidak terlalu protokoler. Jadi postur pohon kurma itu enak dipandang, ya. Kalau kita nengok itu sedap dia, ya, susunan jenjangnya itu, juntayan dari daun pelepahnya itu. Kalau dia tinggi, ya, enak memandangnya, ya, seduh, kita bilang teduh. Nah, begitu juga wajah-wajah orang yang beriman itu adalah wajah yang teduh dan enak untuk dinikmati dengan damai, cerah, adanya rasa kecintaan, ya. Banyak hal lagi sebenarnya, ya. Saya kira demikian